Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat udah dibagiin belum? Belakangan ya. Kalau duluan nanti pada ngumpet-ngumpet pulang dulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, dan juga segenap tokoh-tokoh masyarakat yang cukup banyak hadir di kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurus Salam ini. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, para alim ulama kita, para tokoh dan sesepuh kita selalu diberikan kesehatan panjang umur, selalu diberikan keistiqomahan dan kesabaran di dalam membimbing kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurus Salam beserta jajarannya, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri suatu acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengetahui bahwa salah satu di antara hari-hari besar Islam yang tidak boleh dilewatkan dan diluputkan begitu saja oleh umat Islam, yaitu adalah peringatan Maulid Nabi. Setiap tiba bulan Rabiul Awal, semua dengan gegap gempita, terlebih setelah masa 2 tahun kurang lebih, yaitu pembatasan segala aktivitas yang bersifat keramaian dan kerumunan karena ada sesuatu. Namun alhamdulillah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, tepatnya di bulan Rabiul Awal 1443, kita melihat keadaan semakin membaik. Alhamdulillah.
pekan olahraga nasional bahkan internasional telah dibuka. Baik itu sepak bola, baik itu tinju dan lain sebagainya. Di seluruh dunia sudah digalakkan dan dilaksanakan pekan olahraga yang seperti itu. Bahkan kemarin PON pun sudah dilaksanakan di Papua, betul? Dan kemarin bulu tangkis kejuaraan apa itu? Thomas, alhamdulillah kita juara pun sudah dilangsungkan. Jadi demi Allah, saya secara pribadi, mungkin kita juga semua merasa iri kalau yang sifatnya olahraga saja sudah dibuka, acara keagamaan masih kagak boleh dibuka. Betul? Betul? Panitia masih ketakutan, takut diparanin, takut ditegur, takut dikasih somasi. Padahal sepak bola saja tuh yang namanya Liga Inggris. Ntar malam nih ya, jagoan saya nih Muhammad Salah ini, Liverpool lawan Manchester United ya. Kita tunggu-tunggu betul ini. Itu yang nonton sudah selapangan. Rame saudara-saudara. Berarti ini coronanya sudah pulang lagi ke Cina. Alhamdulillah. Berarti doa-doa kita kepada Allah selama ini oleh para ulama-ulama kita di masjid-masjid dimanapun, agar Allah mengangkat kepala ini, agar Allah mengangkat ujian ini, agar Allah mengangkat taun ini. Alhamdulillah diijabah. Indonesia sekarang sudah mulai normal kembali. Amin. Tapi tetap dijaga ya kesehatan kita. Pola hidup kita tetap dijaga, jangan jorok, jangan sembarangan. Alhamdulillah kiainya udah datang ini. Ini mah selingan aja intermejo. Sedikit lagi saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita peringati kelahirannya, sekaligus kita peringati diutusnya beliau sebagai Nabi dan utusan Allah, bukan sosok yang asing. Beliau bukan hanya dikenal oleh umatnya saja, bahkan sebelum beliau lahir, sebelum beliau diutus, Nabi Muhammad SAW namanya itu sudah berseter, saudara-saudara. Namanya itu sudah terkenal dan populer. Di dalam surah Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil al-ayah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang mengikuti beliau, para sahabat dan umatnya, asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam. Tegas di dalam berprinsip, kalau sudah masalah akidah, kalau sudah masalah keimanan, kalau sudah masalah ibadah, tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar. Lakum dinukum waliyadin. Ruhama'u bainahum, mereka kasih sayang terhadap sesamanya. Muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin adalah bersaudara. Kasih sayang di antara mereka, gotong royong, kerjasama, bahu membahu dalam kebersamaan, dalam ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Kamathalil jasad, bagaikan satu badan, kata Nabi. Maka kalau satu sakit, maka badan yang lain akan merespon rasa sakit itu. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesamanya bagaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Lalu yang berikutnya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kamu lihat mereka ruku dan sujud dalam rangka mencari karunia dan keriduan Allah. Maksudnya sholat.
Dan juga Allah melanjutkan firman-Nya, pada wajah-wajah mereka nampak, yaitu bekas sujud. Orang-orang yang dimaksudkan di situ, saudara-saudara, setelah disebutkan Muhammad adalah utusan Allah, adalah pengikut Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang tentu sangat membuat iri dan cemburu umat-umat terdahulu, sampai ketika mereka mendapatkan informasi akan hal itu sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah dan menjadi umatnya. Nah, ketika Allah menceritakan tentang posisi Muhammad sebagai utusan Allah dan bagaimana ciri umatnya seperti tadi yang disebutkan, Allah mengatakan dzalika mataluhum fit Taurah wa mataluhum fil Injil. Tentang sifat-sifat dan keadaan mereka itu telah Allah ceritakan, beritakan, informasikan, baik itu di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Oleh sebab itu dikatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri, tetapi mereka menutup-nutupinya. Oleh sebab itu, kalau ada yang berpolemik, masih belum ada kesatuan daripada pendapat tentang ayah Rasulullah, ibunda Rasulullah, ini posisinya di mana? Ada yang mengatakan dia itu belum Islam, jadi dia masih tergolong orang-orang musyrik, maka beliau adanya di neraka. Ada yang berpendapat seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, menunggu masa diutusnya Rasulullah itu kurang lebih 600 tahun. Maka masa kekosongan Nabi dan Rasul disebut dengan masa fatrah, saudara-saudara. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus setelah Nabi Isa. Manusia betul-betul kebingungan, berada dalam kesesatan, berada di dalam kegelapan. Makanya ketika rasul diutus, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah didatangkan kepada kalian nur, cahaya, yaitu Nabi Muhammad, wa kitabum mubin, dengan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu Allah yang turunkan kepadanya. Maka alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur, dengan dilahirkannya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dikeluarkan dari kegelapan, dari kesesatan menuju cahaya petunjuk hidayah adinul Islam, ya, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ini yang kita syukuri. Qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Katakan hai Rasul kepada manusia, hendaknya dengan karunia dan rahmat Allah kalian bergembira. Karunia dan rahmat Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kenapa kita harus bergembira? Huwa khairum mimma yajma'un, karena keduanya itu adalah lebih baik daripada segala apa yang kita kumpulkan di dunia. Hari ini kita bermaulid adalah sebagai ungkapan kegembiraan, kebahagiaan, kesyukuran, nugrah, karunia, rahmat Allah berupa dilahirkannya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin Nabi kita masih senantiasa selalu berada bersama umatnya. Amin. Amin. Karena Nabi kita disebut Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Kalau orang biasa saja mati sebagai syahid, dikatakan di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah mereka mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya, senantiasa mendapatkan nikmat dan rezeki. Nah, Rasulullah adalah Sayyidus Syuhada. Kalau orang meninggal, jasadnya berpisah dengan ruh. Ketika jasadnya berpisah dengan ruh, maka dikatakan mati. Maka ruhnya hidup atau mati?
yang mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Oleh sebab itu, arti daripada ruh itu adalah kehidupan. Kita yakin Nabi kita Nabi Muhammad SAW senantiasa masih berada bersama umatnya, di mana setiap salam yang kita sampaikan, salawat yang kita sampaikan kepada beliau akan disampaikan oleh malaikat, lalu beliau akan menjawab salam daripada umatnya tersebut. Kalau kita menyampaikan satu salam, maka beliau akan membalas dengan 10 salam untuk umatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa gembira kita, sebagai rasa girang kita atas anugerah rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan syukur kita Allah akan teguhkan dan tetapkan iman Islam di dalam hati-hati kita, dan Allah jadikan sampai hari kiamat anak keturunan kita menjadi orang-orang soleh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, guru kita sudah datang. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.